أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا koma fa innallaha yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha'u. Koma. Perhatikan, kemarin sudah diterapkan makna ayat ini. Kemarin sudah diterapkan ayat ini. Jadi saya ulang untuk menyambung makna pada ayat fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin. Kemarin sudah diterangkan Allah berfirman yang sifatnya istifham, bertanya, apakah orang yang telah dijadikan oleh setan memandang bagus, baik, benar pada amal, pada pekerjaannya yang jelek, yang salah, orang itu benar-benar melihat bahwa perbuatannya yang buruk, yang salah itu benar-benar bagus. Apakah, saya ulangi, orang yang oleh setan dijadikan memandang baik pada perbuatannya yang buruk, orang itu benar-benar melihat pada perbuatannya yang buruk itu baik? Pertanyaan ini tentu dijawablah tidak. Karena bagaimanapun yang namanya sesuatu yang salah, perbuatan yang salah, ingat, sesuatu yang salah, yang buruk, perbuatan yang salah atau yang buruk, kalau kita teliti, kalau kita pahami dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan jujur, maka perbuatan itu terlihat salah, tidak akan benar. Mengapa? Karena perbedaan sesuatu atau pekerjaan yang benar menurut Allah dan yang salah menurut Allah itu beda, tidak sama. Kelakuan sebagus bersecoba menurut Allah jadi beda. Jadi kelakuan secoba, sesuatu secoba, sebenarnya kalau diteliti, dipikir dengan benar, dengan sungguh-sungguh, akan terlihat buruk, salah, tidak akan terlihat benar. Kalau ada orang memandang benar, bagus pada perbuatannya yang salah, itu karena orang tersebut telah ditipu daya oleh setan yang bekerja sama dengan hawa nafsunya, di mana perbuatannya yang buruk itu dihiasi
oleh setan sehingga hawa nafsunya memandang bagus, memandang benar. Contohnya kemarin sudah diterangkan panjang lebar orang-orang musyrik. Menyembah selain Allah. Misalnya orang Kristen menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus. Kan salah, buruk, salah, tidak benar. Karena tidak ada sekutu bagi Allah. Seandainya orang-orang Kristen itu benar-benar meneliti siapa Yesus, meneliti dengan benar, niscaya dia akan tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tidak berhak untuk disembah. Tapi mengapa mereka kok menyembah, meyakini dia anak Tuhan, menduga anak Tuhan? Karena tadi dengan orang-orang Kristen oleh setan, saya ulangi, Yesus oleh setan dihias, sehingga hawa nafsu orang-orang Kristen memandang bagus, memandang Yesus sebagai anak Tuhan. Nah, tetapi dengan Allah kemudian berfirman, fa inna Allaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Maka sesungguhnya Allah akan menyesatkan siapa orang yang dikehendaki dan memberi petunjuk pada orang yang dikehendaki. Kemarin sudah diterangkan, kehendak Allah itu bijaksana. Orang yang disesatkan, karena orang itu memang pantas untuk disesatkan. Nah, pantas dan tidaknya orang itu disesatkan, itu kembali kepada manusia. Jadi orang-orang musyrik seperti tadi pemeluk agama Kristen sesat karena memang dia disesatkan oleh Allah. Ingat, mengapa? Karena memang dia pantas untuk disesatkan, pantas tidak diberi hidayah. Mengapa? Karena tadi, karena ia sudah memandang benar, bagus kepada dugaannya bahwa Yesus anak Tuhan. Dengar, orang Kristen tadi sudah dijadikan oleh setan yang bekerja sama dengan hawa nafsunya memandang bahwa Yesus itu adalah sebagai anak Tuhan, anak Allah. Adanya dengan orang Kristen itu memandang Yesus sebagai anak Allah. Karena orang Kristen itu tadi tertipu oleh hiasan setan, tertipu oleh hiasan setan dan hawa nafsu. Ingat, embelena boleh orang
Kristen itu disesatkan karena memang pantas untuk disesatkan. Mengapa dia pantas disesatkan? Karena dia memandang baik pada apa yang dihias oleh setan dan hawa nafsunya, yakni Nabi Isa dihias sebagai anak Tuhan, anak Allah. Nah, mengapa dia meyakini Nabi Isa, menduga Nabi Isa sebagai anak Allah? Karena dia sudah ditipu oleh setan dan hawa nafsu. Dia ditipu oleh setan dan hawa nafsunya. Dengan hawa nafsu di dalamnya nanti terkait dengan akal pikiran. Tertipu oleh akal pikirannya. Tertipu oleh pemikirannya, dalam kurung hawa nafsu. Nah, adanya dia tertipu oleh akal pikirannya seperti hawa nafsunya yang tadi sudah dihias oleh setan. Karena dia memandang bahwa akal pikirannya punya kemampuan untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Dia punya keyakinan bahwa atau kepercayaan bahwa akal pikirnya, strip hawa nafsunya mempunyai kemampuan untuk menemukan kebenaran. Nah, di sini letaknya kenapa dia bisa tertipu oleh hiasan setan. Karena dia termasuk orang yang punya kepercayaan bahwa akal pikirannya mempunyai kemampuan untuk menemukan kebenaran yang hakiki, untuk menemukan Tuhan yang sebenarnya. Maka ketika ada orang mengajarkan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu anak Tuhan, dan tentunya dia berdasarkan akal pemikirannya, percaya. Nah, oleh karena itulah idenya. Oleh karena itulah saya memandang penting para santri memahami tentang akal pikiran, tentang kemampuan dan batas akal pikiran. Makanya saya ajarkan sedikit pembicaraan filsafat. Tujuan saya ke situ. Ternyata memang akal satu sisi punya kemampuan, tapi pada sisi yang lain kemampuannya sangat terbatas. Dan nampaknya bahwa akal pikiran itu masih ada di bawah kekuatan hati. Nah, akal pikiran bisa berpikir ketika berpijak pada apa yang keluar dari hati, yakni kepercayaan.
ngaji. Nah, itu makna dan murad ayat ini. Setelah Allah berfirman apa saksinya, apaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Pas Allah berfirman, innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Jadi karena mereka tertipu oleh akal pikirannya yang sudah dihias oleh setan. Itulah makanya kalau kita pening, semua orang-orang kafir, semua orang-orang musyrik dalam kekafirannya, dalam kemusyrikannya, oleh Allah dalam Al-Quran disebut mereka telah ditipu oleh hawa nafsunya. Ditipu oleh hawa nafsunya. Tidak, Allah tidak menyebut dengan ditipu oleh akalnya. Tapi selalu disebut telah tertipu oleh hawa nafsunya. Baca surat Al-Maidah, Al-An'am, atau second. Ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna anna Allaha harrama hadza fa in syahidu fala tashhad ma'hum wa la tattabi' ahwa'al ladzina kadzdzabu bi ayatina wal ladzina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'diluna. Artinya, katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Jadi pada siapa? Fala tattabi' ahwa alladzina kadzdzabu bi ayatina. Dan janganlah mengikuti ahwa alladzina, ahwa banyak-banyak kehendak hawa nafsunya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah disebut oleh Allah mereka mendustakan oleh kehendak hawa nafsu mereka. An-Nazi'at, pekok sana, Pak Polo, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Artinya, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu azab yang dekat.
pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Jadi ya, panahan nafsa 'anil hawa. Sehingga laki pada senyawa malah mentada mencepat dan ini macam Al-Qasas lekor sekat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallahi innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, pada kalimat ya maka huruf Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallahi. ya. Orang-orang yang sesat, yang kafir dengan dalam Al-Quran tidak disebut mereka disesatkan oleh akal pikirannya, tapi selalu disebut mereka disesatkan oleh hawa nafsunya. Nah, yang dimaksud dengan hawa nafsu di sini adalah tadi suatu pemikiran akal yang mengikuti kehendak hawa nafsu manusia, di mana mereka berpikir bahwa akal pikiran manusia punya kemampuan menemukan kebenaran yang hakiki. Padahal sudah jelas akal pikiran manusia kemampuannya ada batas. Itulah makanya Allah supaya manusia bisa menemukan kebenaran yang hakiki, Allah menurunkan ayat tanziliyah, firman-firman wahyu lewat para rasul yang diutus. Lalu para rasul itulah yang menyampaikan kebenaran yang hakiki dari Allah kepada manusia. Dengan oleh karena itulah maka mari kita manfaatkan akal, kita gunakan akal dengan benar. Tetapi kita harus punya keyakinan dan mengakui, menerima
bahwa akal pikiran kita memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, supaya kita bisa menemukan, memiliki kebenaran yang hakiki, maka kita harus menerima firman Allah. Semua firman-firman Allah, baik yang ada sumbernya dalam Al-Quran maupun yang bersumber dari sunnah Rasul. Kemudian Allah pas berfirman apa lagi? Kemudian Allah pas adhu. Jadi kayak apa? La tadhaf nafsuka alaihim hasaratin. Fala tadhaf kemarin diberi makna jangan sampai celaka. Sebenarnya kalau kita melihat makna harfiahnya, tadhaf ini jangan sampai hilang. La tadhaf maka jangan sampai celaka nafsuka. Apa diri kamu Muhammad? Apa diri kamu Muhammad alaihim atas memikirkan mandujina lakum suku amali dalam kurung al-musyrikun. Jadi ngaji alaihim atas melihat yaman yujinah dalam kurung al-musyrikun. Hasaratin dengan selalu merasa sedih. Dengan selalu merasa sedih. Jadi ngaji hetopnya mufrad. Ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi. Maka oleh karena itu kamu Muhammad jangan sampai jiwa kamu celaka. Karena kamu memikir orang-orang musyrik yang telah dijadikan memandang baik pada perbuatannya yang jelek oleh setan. Maka karena itu Muhammad janganlah kamu sampai jiwa kamu, diri kamu celaka karena kamu selalu memikirkan orang-orang musyrik yang telah dijadikan memandang benar baik oleh setan pada amal perbuatannya yang jelek, yang salah. Innallaha alimun bima yasna'un. Nah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui pada apa yang telah orang-orang musyrik itu kerjakan. Dengar kemuliaan. Boleh. Maka oleh karena itu janganlah kamu Muhammad mencelakakan diri kamu
dengan atas kamu selalu memikirkan orang-orang musyrik yang telah dijadikan oleh setan memandang benar pada perbuatannya yang salah. Perbuatan yang salah mereka adalah menyembah selain Allah, Tuhankan selain Allah. Kemudian Allah berfirman, Innallaha alimun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui pada apa yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik. Itu ngaji. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui pada perkara yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik. Nah, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh orang-orang musyrik, sehingga Allah titik kepada orang-orang musyrik tadi. Ya, lemah esena titik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Allah memandang pantas pada orang-orang musyrik ini untuk tidak diberi hidayah. Ya, lemah. Sehingga Allah memandang pantas orang-orang musyrik ini tidak diberi hidayah, sehingga orang musyrik ini menjadi sesat. Awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Allah memandang pantas orang-orang musyrik itu tidak diberi hidayah. ya, benar Pak. Sesungguhnya, saya ulangi, maka oleh karena itu kamu Muhammad, janganlah sampai mencelakakan diri kamu dengan kamu selalu memikir perbuatan orang-orang musyrik yang dijadikan oleh setan memandang benar pada perbuatannya yang salah. Karena sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui pada apa yang orang-orang musyrik itu kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik tadi kembali kepada yang sudah diterangkan tadi. Yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik tadi. Ngaji. Yang dikerjakan adalah mereka tidak mau menerima keterbatasan akal pikiran. Mereka sadar atau tidak meyakini bahwa akal pikirannya punya kemampuan untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Maka ketika ada pemikiran
dalam kurung termasuk filsafat yang mengatakan edingaki. Maka ketika ada orang mengatakan atau filsuf mengatakan bahwa Tuhan itu adalah juga wujud ruang dan waktu. Namanya wujud ruang dan waktu itu berpotensi untuk berkembang. Maksudnya punya anak. Lalu supaya kehendak Allah itu bisa terlihat kepada manusia, maka Allah menjadikan anak. Ini Nabi Isa Yesus. Lalu Yesus diangkat menjadi, lalu Yesus dilahirkan sebagai anak Tuhan, anaknya, anak Allah. Lalu melakukan hal-hal yang sudah dilakukan. Ini dianggap merupakan kebenaran yang hakiki. Maka karena sudah mereka meyakini bahwa akal pikirannya mampu menemukan, akal pikiran manusia mampu menemukan kebenaran yang hakiki, maka Allah memandang orang tersebut pantas untuk tidak diberi hidayah. Karena ketika akan diberi hidayah pasti mereka akan menolak. Mengapa? Karena hidayah Allah, firman Allah jelaskan bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh akal pikiran mereka. Allah itu adalah bukan wujud ruang dan waktu, sehingga tidak punya sifat berpotensi untuk berkembang. Wallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ya, Tuhan adalah sebagai wujud ruang dan waktu. Ini adalah pemikiran akal pikiran manusia. Wujud Allah itu adalah wujud ruang dan waktu. Sedangkan ruang dan waktu berpotensi untuk berkembang. Maka kalau Tuhan itu punya anak, menitiskan ketuhanannya kepada manusia, itu hal yang wajar dalam ruang dan waktu. Begitu kata mereka. Setuju? Nah, adanya firman Allah sakit dapat sakit dia. Adanya firman Allah fala tathhar,
nafsaka alaihim seterusnya sampai dia innallaha alimun bima yasnaun. Diturunkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah adalah untuk menghibur, memperbesar hati Nabi Muhammad, untuk menghilangkan kesedihan pada Nabi Muhammad. Sebab tentu kan ketika sebagian besar orang-orang musyrik, ketika sebagian besar penduduk Mekah tetap mereka dalam kemusyrikannya, tetap mereka menyembah selain Allah, menolak dakwah Nabi, ajakan Nabi. Jadi mereka memandang benar terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Tentu kan Nabi sedih. Nabi sedih, merasa tidak mampu melaksanakan tugas kerasulan. Pasti Nabi. Kenapa kok sebagian penduduk Mekah ini tidak mau atau menolak ajakanku? Jangan-jangan aku tidak benar dalam menyampaikan dakwah. Jangan-jangan aku salah dalam menyampaikan risalah. Pasti Nabi sedih. Nah, selalu dipikir sedih kan bisa berpengaruh buruk kepada Nabi sendiri. Pikiran sedih itu kan bisa berpengaruh buruk kepada Nabi. Sebab bagaimanapun Nabi ini manusia. Dalam Al-Quran kan sudah disebut ini ngaji. Ana basarun mislukum. Aku manusia mislukum seumpama kamu sekalian. Dimana manusia apabila pikirannya selalu sedih, stres, pasti akan merusak dirinya, merusak jiwanya. Makanya lalu pas Allah Ta'ala kata Muhammad, fala takhshab alaihim hasaratin. Janganlah diri kamu sampai celaka karena kamu memandang orang-orang musyrik yang dijadikan memandang benar pada perbuatannya yang salah. Dengan kamu selalu merasa sedih. Apalagi orang-orang musyrik itu masih ada dari golongan famili kamu, masih ada dari paman kamu, Abu Jahal, dan lain sebagainya. Gitu ya. Sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang orang-orang musyrik itu kerjakan, sehingga Allah memandang bahwa orang-orang musyrik itu termasuk paman kamu Abu Jahal dipandang pantas untuk tidak diberi hidayah. Termasuk paman kamu Abu Thalib. Ingat sih. Jadi orang-orang kafir musyrik
Mereka dinyatakan salah karena kesalahan mereka sendiri, bukan karena kehendak Allah, bukan karena ketetapan Allah. Ingat ya, karena kehendak Allah tidak memberi hidayah atau menyesatkan, itu bijaksana, tepat pada tempatnya. Nah, pantas dan tidaknya orang itu diberi hidayah atau tidak kembali kepada manusianya sendiri, bukan karena kehendak. Ingat, salah paham. Itulah makna dan murad secara keseluruhan ayat afaman zuyyina lahu husnul amalihi fara'ahu hasanah sampai innallaha alimun bima yasna'un. Baca belum pakai roh tidak posisi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uhu walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum adabun syadidun wa makru ulaika huwa yaburu. Man tining saban orang karena panika sebedah yaman yuridu seakarab yaman al-izzata da kemuliaan falillahi maka panika ega aku min ya Allah al-izzatu tining kemuliaan. Man tining saban orang karena panika sebedah yaman yuridu seakarab yaman al-izzata da kemuliaan falillahi maka panikah eka akungin Allah man tining sabana orang karena panikah sebedah yaman yuridu seakarab yaman al-izzata da kemuliaan falillahi maka panikah eka akungin Allah al-izzatu tining kemuliaan jami'an man tining sabana orang kana panika sebedah yaman yuridu panika seakarab yaman al-izzata da kemuliaan falillahi maka panika eka akungin Allah al-izzatu tining kemuliaan jami'an halai sedajana ayat di dunia terkesan dalam dunia. Ya, coba ini ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'uhu walladzina yamkuruna lahum adabun syadidun wa makru ulaika huwa yaburu. Man sapana orang kana sebedah yang man yuridu panika akarab yang man al izzata da kemuliaan falillahi maka panikai kakunya Allah al izzatu tining kemuliaan jami'an man sapana orang kana sebedah yang man yuridu panikah akarab yaman al-izzata da kemuliaan falillahi maka panikah ekagung ya Allah al-izzatu dini kemuliaan
Dalam mendaki guru. Man sapana oreng kana sebedah yang man yuridu panikah akarep yang man al izzata dek kemuliaan falillahi maka panikah ekagum ya Allah al izzatu tining kemuliaan. Mancing ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi wallahu alladzi arsala riyaha fatusiru sahaban wasuknahu ila baladin mayyitin wallahu basirun Allah. Adapun Allah arsala panika ngeremaki ya Allah. Arsalah itu mengirimkan ya Allah ariyah, ada banyak-banyak angin, ada banyak-banyak angin. Lalu mengatakan waktu qiraatin dan di dalam pembacaan ariyah, maksudnya ada yang membaca ariyah ini yang ariyah jamak dibaca mufrad riha. Jadi ada yang membaca Allahu alladzi arsala riha. Coba dilihat dulu Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuknahu ila baladin mayyitin. Nampaknya Al-Quran mengambil yang jamak. Ariyaha pada banyak-banyak angin. Fatusiru maka pas. Makuli menggerakkan. Ariyah sahabat dan kaondeng. Koma fasuknahu maka pas. Makna harfiahnya sukna ini menyiramkan aku. Kudaka dia sahab. Cuma berarti seaman fasuknahu maka menggiring aku, menghalau aku. Cuma kalau kita melihat makna lungkot sunnah ini menyerang nahu, maka nyerang sengkok, maka menyerang aku dari sahab bila baladin mayyitin mareng negeri setrik tanah semate, mareng negeri setrik tanah semate, pada negeri setrik tanah yang mati. Koma fa'ahyena maka pas mudi'aki maka menghidupkan aku bihi darabani sahab al-ardoh dan bumi, al-ardoh pada bumi, ba'da mautiha sesudah matinya yo ard, ba'da mautiha sesudah matinya yo ard. Koma kadzalika maka akan tidak bisa yo makun anu suruh tining hari kebangkitan kembali. Anu suruh adapun hari kebangkitan kembali.